Enggak, kalau gue jadi sore sih gue cari laki lain. Maksud gue cantik. Ya, gue cantik. Kecuali bukannya sore jelek. Nah, itu dah. Tapi nggak mau tuh kuncian. Di sini kan Jonathan jadi fotografer kan. Mungkin dia bisa cari Apalagi Jonathan fotografer, bro. Kalau Jonathan CEO, masuk akal. Masuk akal. Fotografer berapa per day? 2.000 ya. 2 juta per day sama alat. Tapi kalau dari Ais tadi mungkin akan lebih memilih Vidi Aldiano kali ya. Vidi Aldiano kan Vidi Aldiano. Ya kan maksud juga ada Jonathan fotografer, Vidi Aldiano artis. Ya Vidi Aldiano yang masuk akal ya. Walaupun penyanyi. Makanya si Faria itu menanyakan kalau kenapa nggak ada adegan. Dia nggak tahu Indonesia nggak bisa ada adegan. Itu masalahnya. Susah bro. Susah. Dan gue pernah denger ada yang apa tadi namanya di komen keras tuh katanya sore ini ketolong sama aktingnya Sheila Dara doang. Iya. Gua nggak tahu kenapa ya, film Pangku ternyata tidak nembus box office gitu. Padahal udah di ini filmnya Reza Rahadian the best actor that we have in Indonesia gitu. Nah, tapi tetap nggak ngaruh juga, nggak ngangkat juga. Salah satu drama yang works di Indonesia adalah drama. Yes, selamat datang kembali di Pro Kontra. Karena pada dasarnya setiap film Indonesia itu ada pro dan kontranya gitu. Kali Disclaimer ini tuh ya. disclaimer, biar aman, biar nggak ada yang marah-marah. Nggak ada yang marah-marah. Ya bisa. Kita atau program kita namanya UFC aja ya? Ganti itu. Ultimate Film Championship. Iya. Ada juara bertahan. Tapi kemarin seri. Seri ya, sebenarnya kalah lah dia. Biar seru aja kemarin. Yoi, Ice McGregor. Kalah dong gua habis itu. Ada Ice hitam teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Juara bertahan kita. Yes. Berarti ini kalau UFC kelas berat banget. Berat banget. Sekarang ada pendatang baru, ada Ardi apa dia namanya? Ardi Mesh. Ardi MS teman-teman, teplos juga dong. Nah mungkin yang udah nonton konten kita kemarin kan berjuta-juta nih, kalian udah ngerti lah kan, dari petarung-petarung ini akan memilih pro atau kontra, habis itu akan disebutkan filmnya, mereka akan berdebat gitu. Oke, mari kita mulai. Yuk. Mari kita mulai. Dimulai dari juara bertahan dulu deh. Oke. Pro atau kontra langsung? Kontra. Langsung kontra. Oke. Gila levelnya udah langsung kontra gua. Abis itu bingung. Oke, pendatang baru berarti Pro ya. Oke. Udah pro ya. Oke. Film pertama yang akan kita bahas adalah film dengan 3 juta penonton, sutradaranya Yandi Lawrence, Sore. Let's go. Mampus lu cari kontranya sore. Oke. Mari kita dengarkan dari pro dulu. Oke. Statement pendatang baru kita. Oke. Kenapa lu pro banget sama film ini? Karena ini sesuatu yang baru di perfilman Indonesia ya. Oke. Memainkan waktu dan apa ya, mesin waktu yang tidak terlihat itu, tapi ya itu Imajinasi juga bermain. betul. Di sini, benar, Kita benar. dibuat mikir di awal-awal, itu film yang Dari Aurora ke lintas waktu gitu-gitu ya lah ya. betul. Itu keren sih, keren. Dan agak ke apa? Senja-senjaan. Benar. Cocok untuk skena-skena Itu anak muda. itu dia. Dan terbukti filmnya sampai 3 juta plus. Itu dia. Diterima banget sama masyarakat lah. Ya. Yoi. Itu. Nah, gua sebagai apa namanya, juara bertahan. Oke. Tidak mungkin statementnya konyol. Kok ngasih beban? Tidak mungkin statementnya konyol. Tidak mungkin. Jadi begini. Kenapa Ais Hitam kontra sama film 3 juta penonton yang di Lawrence? Karena dipilihnya kontra dulu, bukan filmnya dulu. Tapi sebenarnya kalau misalnya setelah gue nonton sore ya, gue sih jujur aja waktu itu nontonnya nangis. Tapi karena harus mencari kekurangan harus kontra. Menurut gue filmnya bikin capek nonton karena sangat banyak repetitif khususnya di midpoint.
Mungkin kalau misalnya ngomongin teknis ya di sekuen 4 sampai sekuen 6. Boleh Berasa jelasin banget itu capek. 4 sampai 6 tuh biar penonton tuh bagian dari yang mana? Pada dasarnya dalam satu film biasanya umumnya dibagi ke 8 sekuen. Kalau dia pakai metode penulisan 8 sekuen. Kalau dia pakai 15 bit ada lagi rumusannya. Tapi gue nggak bacanya dari sisi 8 sekuen. Dari mulai ketika si Jonathan bangun tidur itu sih yang gue berasa capek dan repetitif, sehingga menurut gue memicu kita untuk mikir, karena itu mikir banget kan, apa sih yang mau diceritain Yandi di sini. Terus pengulangan itu yang bikin gue juga kadang-kadang berasa selain capek berasa lost aja sama ceritanya. Anjir dibalik lagi, sampai waktu gue nonton tuh riuh orang di belakang gue tuh ada respon-respon kayak gitu. Ketika adegan yang pengulangan. Jadi menurut gue di momen itu gue merasa filmnya nggak berpihak sama penonton dalam konteks tidak memberikan kenikmatan. Tapi lagi-lagi ini memang segmented ya. Maksud gue ada yang menikmati, ada yang enggak, ada yang merasa capek karena pengulangan. Tapi lagi-lagi ada dikotomi itu. Maksud gue di sini karena gue harus milihnya kontra, jadi gue harus ngangkat itunya. tapi ada satu konten gue lupa di X gitu yang ngitungin berapa kali si Sore itu si Sheila Dara tuh apa? Bangun Gitu. Okay. Katanya ada 64 kali. 64 kali. Aslinya ya, kalau dihitungin. Berarti ada 64 kali si anjing mimisan dong berarti kan. Iya. Itu dia maksud gue kayak gitu-gitunya yang Gue setuju sih repetitif. capek banget. Maksud gue kalau repetitif ya 10 lah. Iya, HP 15. Meskipun maksudnya metafornya bagus kan dengan segitu banyak kompleksitas karakter emosi karakternya masing-masing, ada semacam apa sih sebenarnya rasa sayang yang beribu-ribu sehingga dia udah misalnya kan metafornya kalau nggak salah gue nonton di salah satu statement Yandi di satu podcast biar kesannya kalau si cewek ini segitu sayangnya dia menerima dia menerima suaminya atau menunggu perubahan dari suaminya gitu. Nggak peduli berapa kali pun harus dia harus hidup berapa kali dengan itu yang sama, apa namanya, dia akan melakukan dan dia akan menjalani journey-nya sebagai istrinya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwasannya lumayan banyak penonton yang misu-misu di situ. Ada yang bilang overrated. Gue sih sebenarnya nggak overrated ya, tapi menurut gue capek di situnya aja gitu. Gue kalau soal Sore konternya sama persis karena itu melelahkan banget nonton Sore itu kayak, dan banyak yang bilang kalau Sore itu harusnya tidak endingnya seperti itu. Tapi banyak bilang, tapi gue nggak tahu. Nah dari sisi pro gimana tadi menanggapi statementnya Ais? Apakah lu setuju? Gue di film ini kan pro ya, dan gue bisa mengkonter ini. Apa? Datang baru Ki. Dia kan akhirnya penonton banyak yang kayak capek. Apa ya? Penggambaran itu akhirnya masuk. Kita aja capek, gimana Sore yang ngejalanin itu? Benar sekali. Good point. Ulang lagi. Good point. Yandi langsung ngasih perasaan itu langsung ke penonton. Direct. Yes. Di bioskop saat itu juga. Betul. Benar juga. Masuk akal sih. Masuk akal. Jadi penonton aja capek, apalagi jadi dia. Iya, itu dia. Iya. Tapi gue juga gak mau jadi Sore sih, jadi gue gak peduli tuh capek itu. Maksud gue, jangan 64, 32 cukup 32. Dipotong. Setengahnya oke lah gitu. Tapi kalau misalnya terjebak dalam situasi yang begitu, akan begitu kan? Relate. Kalau gue jadi Sore sih gue cari laki lain. Maksud gue cantik. Gue cantik. Kecuali bukan Sore jelek. Itu dah. Tapi mau kekuncian. Di sini kan Jonathan jadi fotografer kan. Mungkin dia bisa cari apalagi Jonathan fotografer, bro. Kalau Jonathan CEO, masuk akal. Masuk akal. Fotografer berapa per day? 2.000 ya. 2 juta per day sama alat. Tapi itu akan lebih capek lagi karena akan kebangun lagi karena kan tujuannya untuk ke si Jonathan kan. Iya benar. Kalau misalnya lewat lepas cari cowok lain akan terbangun lagi ke situ karena tujuan yang aslinya kan akan ke Jonathannya. Iya benar. Gitu. Tapi kalau dari Ais tadi mungkin akan lebih memilih
Vidi Aldiano kali ya. Itu Maksud gua kayak kan Vidi Aldiano. ya kan maksud gua ada Jonathan ngapain? fotografer, Vidi Aldiano artis. Ya Vidi Aldiano lebih masuk akal ya. Gitu. Walaupun- penyanyi menjanjikan karirnya. Iya. Fotografer, Bro. Gua aja jadi videografer capek bertahun-tahun kayak kaya. Gila aja kali. Dan sore pun nggak ada di hidup lu ya. Iya, makanya. Ini bentuk relax yang Nggak ada, bro. sesungguhnya. Nggak ada. Relax yang sesungguhnya. Maksud gua sore kayak nggak punya, kayak dia ngamen Instagram. Banyak cowok-cowok ganteng, sukses gitu ya. Iya. Gila. Gitu. Gimana dari pro gimana? Ya, ya itu kan menunjukkan sayangnya si istri ke cowoknya. Setuju. Gitu kan. Setuju banget. Kalau misalnya untuk dilihat dari profesi, ya mungkin ya apalah gitu yang tadi dibilang kameramen yang budgetnya segini-segini. Tapi kan kalau misalnya sebagai pasangan, pasti dia akan pasangan yang aslinya udah panjang perjalanannya terus harus mengulang lagi, pasti dia mau itu lagi kan. Mau sama dia aja. Iya. Mau sama dia Gitu. aja. Oke. Gue bukan bilang bahwa ada film lebih bagus dari sore. Gue rasa film-film yang masuk kategori Picitra di FFI, gue rasa film bagus semua. Ada 5 ya. Secara kualitas ya, udah secara bagus kualitas pasti. udah lah, udah debat lah gitu. Tapi konteksnya menurut gue, ketika membawa sore itu ke kancah internasional, feel kayak sore atau cerita atau treatment cerita kayak sore bukan jadi sesuatu hal yang baru buat gua. Menurut gua lebih cocok, bukan lebih bagus ya, menurut gua lebih cocok Pangku karena berasa banget istilahnya ada kearifan lokal, cerita tentang Indonesia gitu. Terlepas dari memang lagi-lagi bahwasannya secara komersial sore jauh di atas itu dan mungkin bisa dibilang lebih diterima masyarakat Indonesia gitu. Karena kita bicaranya angka kan. Tapi lagi-lagi ketika sore dibawa ke panggung internasional, buat gue bukan jadi sesuatu yang baru karena jujur aja ketika gue nonton sore itu feel-nya benar-benar kayak nonton Eternal Sunshine of the Spotless, film tahun 2004 atau 2005 lah kurang lebih kalau filmnya Michel Gondry. Nah itu feel itu tuh ketika gue keluar studio berasa banget tuh gue ada energi marah, ada energi kesel gitu, dan ngerasa banget kalau misalnya film itu memang punya impact. Makanya jujur aja kalau secara general gue bisa memahami kenapa Yandi pakai rumus yang mengulang berkali-kali sehingga penonton capek, dan ketika di ending film yang begitu manis banget gitu, dia main multiverse gitu. Nah itu tuh berasa berasa kebayar banget sih penontonnya. Makanya secara nggak sadar tuh kita tuh nangis bukan sedih, nangisnya tuh kebayar juga ya gitu. Lebih ke situ sih. Fan service juga sih. Ya bisa jadi. Tapi yang gue suka adalah gini, susah mengangkat IP yang udah jalan menjadi sebuah film layar lebar karena Dan sukses lagi. iya, karena satu, kalau lebih jelek pasti dibully. Ya. Kalau sama aja, terus apa bedanya gue nonton series sama film? Yap. Makanya dia ngasih banyak treatment baru di film. Itu tugas yang buat gue luar biasa berat sih gitu. Sepakat. Ini good point banget dari juara bertahan kita. Dari tim pro gimana? Mungkin gua sebenarnya sedikit agak setuju ya, sore untuk ke ranah internasionalnya, apalagi apa tadi namanya? Ini Oscar. Oscar emang Tatapan kemenangan. Dia tidak bisa jawab guys! Dan terbukti juga. sama benarnya ya. susah. Karena terbukti sore juga nggak lolos akhirnya. Dan kan reviewnya lumayan keras loh di Variety. Iya, betul. Yang salah satu reviewer Variety ya kalau nggak salah ya, dia bilang bahwasannya kalau nggak salah dia sore nggak terlalu fokus sama hal percintaan di dalamnya, padahal itu pengen wujudin cinta yang sebegitu besar. Kalau nggak salah ya, gue lupa detailnya. Makanya si Variety menanyakan kalau kenapa nggak ada adegan. Dia nggak tahu Indonesia nggak bisa ada adegan. Itu masalahnya. Susah bro. Susah. Dan gue pernah denger ada yang di komen keras tuh katanya sore ini ketolong sama aktingnya Sheila Dara doang. Iya. Selebihnya biasa aja katanya gitu. Gimana, sepakat nggak? Lu gimana? Dibilang biasa aja enggak sih, gambarnya bagus banget. Cuman kalau ditarik levelnya
internasional Sama, ya ya. emang agak susah ya Agak gitu. susah ya. Levelnya internasional gitu. Kalau levelnya mungkin skupnya Depok gitu ya. Ada Jauh. Itu udah jauh. Wah, respect bro gitu kan. Gitu. Tapi gue jujur kayaknya memang Sheila Dara banget yang ke highlight, Highlight bener. Iya. banget gitu ya, banget ketimbang Dionnya, ketimbang yang lainnya. Ketika gue nonton, sebelum gue nonton sore, sebelum gue nonton masuk studio sore ya, gue tuh yakin nggak akan ada bisa ngalahin Tika Bravani sebagai sore. Oh, lu punya masuk ke bioskop dengan Iya, keyakinan itu. nggak ada yang Awalnya bisa gua ngalahin juga Tika mikir gitu Bravani sih. sebagai sore. Betul. Menurut gue itu udah sangat ikonik. Sore gitu. itu Tika, Iya. harga mati. Pas udah keluar, ini nggak bisa milih ini mana bagusan Tika mana Sheila sih. Kayak bagusan mana Adidas sama Nike ya, selera aja udah Selera gitu. aja, ya. Matanya Tika tuh luar biasa, tapi sore mainnya tuh bener-bener effort gede. Sheila Dara tuh mainnya effortnya gede banget, gila gokil sih. Bahkan Dionnya jadi ketutup, padahal kan sebenarnya Dion bagus kan gitu. Iya. Dionnya jadi terlihat Biasa aja biasa gitu. aja. Ya Padahal Dion aja, ya iya. Dion. Iya. Memang lebih cocok sport 7 sih memang. Bisa gua cut kita kan gitu. Oke. gitu. Di ronde ini balik lagi. Si juara bertahan kita terlalu kuat. Berat. Terlalu berat. Oke, kita lanjut film kedua. Oke. Mau pro mau kontra nih. Ya gantian lu dulu. Oke, boleh. Lu gua kontra ya. Lu kontra. Lu berarti pro. Pro. Oke. Film selanjutnya ini film debut pertama dia menjadi sutradara. Udah tahu dong apa? Di tahun kemarin juga. Ini film juga lumayan terkenal tapi secara komersil mungkin nggak sebagus Sore gitu. Oke. Yang tadi kita bahas. Film kedua Pangku. Let's go. Pangku. Gua tadi apa? Lu kontra. Oh, gua kontra. Kontra dia udah semangat membela. Lu kontra, lu pro. Oke. Berarti dari mana dulu? Jadi, ya, gue mau denger dari kontra dulu. Oke. Dari lu dulu. Sebenarnya ada bagian yang kayak siapa Muhammad Khan yang mainnya. Itu namanya kalau nggak salah agak kesunda-sundaan tapi dia bahasa Jawa. Iya, Tuh. lupa lagi tapi namanya. Kan apa? Bukan Muhammad Khan. Ada L. Kan Latifan, oke. Kan Latifan. Let's go. Oke, kalau di Pangku itu ada bagian yang si siapa nama Kan Latifan. Iya. Dia kan namanya tuh nama Sunda banget ya. Tapi di situ pakai bahasa Jawa. Itu tuh yang ngebuat loh, ini pas gue nonton, ini Agak janggal. iya. Agak janggal. Iya. Benar. Itu. Ada lagi? Kalau sisanya sih ya Pangku. Gitu. Tapi gue janggalnya di situ doang sih sebenarnya. Dari bahasa ya. Ini bahasanya antara Dan sama lokasinya ini gue awal-awal agak ini di mana sih sebenarnya? Di Sumatera, di Jawa atau di mana itu gue nggak. karena dari bahasa juga kelihatan kan. Ini kayak logatnya Jawa tapi kok ada Iya. ngomong Sundanya. Iya. Jadi ini antara di mana nih? Iya. Gitu. Mungkin di perbatasan, kalau di perbatasan tapi juga nggak dijelasin ini Iya. di mana gitu. Dari nama aja udah kayak nyimpang sih. Benar. Itu sih. Tapi gua rasa, lu pernah menemukan orang timur nggak di Jakarta? Iya pernah. Pernah, berarti bisa aja dia orang Sunda, tinggal di Jawa kerjanya. Ikut bininya, ikut pacarnya, ikut orang tuanya. Kan bisa aja. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Tapi untuk secara film kan nggak bisa pakai bisa aja gitu maksudnya. Iya. sih, iya. Jadi menurut lu sebenarnya kalau dari lu gitu, itu film ada di mana? Kalau Gua yang sih- gue lihat kan itu antara kayak perbatasan Sunda sama Jawa ya, Jawa. mungkin antara Indramayu, mungkin Kuningan, mungkin. Iya, kayaknya yang daerah-daerah pesisir perbatasan Jawa sama Sunda sih. Kayak apa sih istilahnya? Tegal gitu-gitulah. Karena kan emang jujur aja salah satu yang lost adalah dia nggak terlalu bicara geografis secara itu adanya di mana. Ya. Tapi mungkin tujuan dia mengcapture bahwasannya ada satu community atau desa yang di situ lumrah. Tapi memang yang digambarin tuh cuma daerah Jawa, entah Jawanya mana, terus ditambah daerah pesisir, sehingga dialognya tuh memang nggak terlalu, kan kalau ngomongin gue bukan orang Jawa totok ya, ada turunan, tapi setahu gue Jawa tuh kan memang ada yang Jawa halus, Jawa tengah, terus yang kasar, itu kan emang beda-beda tuh Katanya secara makin itu. timur makin kasar Ya, katanya. katanya. nah itu tuh emang nggak digambarkan secara detail. Tapi buat gue pribadi gue nggak ada isu di situ karena
lagi-lagi ya itu tadi kalau ngomongin Indonesia tuh lumayan majemuk daerahnya. Misalnya lu tinggal di mana, ada aja orang suku apa tinggal di situ. Menurut gue sih, karena dari sisi pekerjaan, namanya daerah pesisir itu cukup banyak pendatang. Misalnya kayak kalau kita deketin nih Jakarta Utara, itu banyak tuh orang Sulawesi, orang Madura datang ke sana karena ya udah semajemuk itu, Iya, tanpa pesisir. harus dikasih lihat ini landscape-nya ada di mana gitu. Menurut gua gitu. Yes. Ngerti. Tapi mungkin dari lu cuman ngerasa ini tuh sebenarnya kalau di Jawa enggak, apalagi Reza tuh udah keliling podcast mana-mana terus bilang kalau ini tuh di Pantura Ya. something Oh lah iya gitu. Pantura, iya Pantura ya benar-benar. Pantura something. Mungkin ya itu dari penamaan aja, penamaan nama yang itu harus sesuai lah maksudnya. Atau enggak disamaratakan kayak maksudnya bahasanya itu Iya, sama ditetapin semuanya ya. kayak Jadi gitu. Atau bisa jadi anomali by design. Maksud gua emang sengaja dibenturin di situ supaya menjadi sebuah istilahnya karakter yang ikonik. Gua nggak tahu juga ya. yes, good point sih. Gue setuju banget. Dari lu Di, gimana? Ada kontra lagi nggak? Ada ini apa ya? Gua pas nonton aja kerasa ini lama banget pace-nya. Lambat banget. Sama ini kalau misalnya dia nggak ini kan ada tentang pendidikannya. Coba itu iya. misalnya dicabut deh yang di sekolah. Anak nggak bisa dapat nggak boleh sekolah karena nggak ada nama Iya. ayahnya. Iya, coba kalau nggak ada itu. Udah. Biasa Jadi aja. biasa aja ceritanya. Setuju. Ya, gue juga nonton Pangku juga kayak ini mah sebenarnya film romance aja, tapi kerasanya kayak tema Pangku malah kerasa kayak tempelan aja. Ya. Ngerasa kayak ini mah Iya. cuma nempel doang Iya, Pangku. cuma gitu Padahal filmnya sebenarnya ada laki-laki yang red flag udah itu Ya. aja. Tapi pada dasarnya kalau gua nonton Pangku, gua bisa narik 3 kesimpulan bahwasannya itu adalah film tentang ibu yang sebagai ibu dan ibu yang punya anak sebagai ibu. Misalnya kita tarik nih, iya tiga sudut, sorry, kita bisa lihat 2 sudut pandang ibu. Ibu yang nggak punya anak, pengen punya anak, kan nggak gue nggak, setahu gue sih karakter Christian Hakim tuh nggak dijelasin bahwa dia nggak punya anak ya, tapi nggak ada di situ Tapi ya. nggak ada. Oke, sama seorang ibu yang merindukan sosok ibu dan dia juga sekaligus jadi ibu yang baru gitu. Yap. Secara cerita, menurut gue poin anak itu memang penting terlepas dari apakah ketika dicabut akan jadi film biasa aja ya. Cuman itu ngasih spektrum baru sih bahwasannya ketika siapa sih karakter utamanya? Claresta. Iya Clarissa jadi siapa dia? Si siapa namanya? Fatimah ya? Bukan. Ya itulah si Claresta itulah. Ketika si Claresta itu ada scene yang ketika si Claresta itu ninggalin ibunya untuk pertama kali kan. Oh, yang dia udah married. Ya, yang pertama kali tuh. Ya, di situ dia berusaha ini sama meneruskan hidupnya lah. Ya. Tapi ketika dia balik lagi, sosok Christine Hakim yang ya udah gue juga ibu, gue bisa menerima anak gue dengan segala kekurangannya meskipun lo sempat ninggalin gue. Nah, dari sisi dia sebagai ibu nih, dia juga bisa menerima kalau 2 anaknya lahir secara secara yang situasi yang tidak mengenakan. Tapi lagi-lagi ya udah gue ibu tempat lo kembali meskipun lo lahir dalam keadaan yang tidak ideal bagi gue. Yap. Suami awalnya nggak ada, yang kedua sosoknya ada tapi ternyata ditinggalin. Jadi menurut gue spektrum ibu, dua sudut pandang ibu itu yang kuat di Pangku. Bahwa gue setuju kalau akhirnya kopi Pangku itu hanya sebagai tempelan. Lagi-lagi selama statement dramanya buat gue kuat, gue akan lupain itu. Karena itu tadi, cuman memang kadang-kadang gini ya, ketika kita bikin satu produk, oke kita ngomongin cerita tentang ibu dan anak. Kayaknya udah puluhan film atau ratusan film tentang itu kan. Harus ada unsur-unsur lain Iya. yang bikin ini jadi bagus. Iya, yang bisa dibilang Yang bikin jadi beda lah. yang jadi beda, yang bisa menjual secara marketing gitu-gitu. Mungkin itu aspeknya Dan di situ. sekalian ngangkat kearifan lokal atau Ya, gue setuju itu. see, good point. Tapi kenapa itu maksudnya tentang yang kayak gitu, kenapa nggak
kenapa harus panjang? Kenapa nggak film pendek aja? Biar semuanya lebih cepat gitu loh. Kok nggak tuh Reza Radian Anda? Iya, maksudnya itu terlalu bertele-tele tele. maksudnya. Kalau film Oke, pendek oke, lu oke. jeder, kelar. Iya, mungkin akhirnya Reza Rahadian mau mencoba, tapi kan mencoba layar lebar gitu ya. Tapi gua nggak tahu kenapa ya, film Pangku ternyata tidak nembus box office gitu. Menurut lu kenapa tuh? Menurut gua karena bahasanya sih, bahasa Pangku tuh terlalu semiotik gitu-gitu. Padahal udah di ini filmnya Reza Rahadian the best actor that we have in Indonesia gitu. Nah, tapi tetap nggak ngaruh juga, nggak ngangkat juga. Salah satu drama yang works di Indonesia adalah drama yang emosinya gede-gede. Lo nemuin nggak ada emosi tinggi di film Iya Pangku? sih, nggak Nggak ada ada. Malah ada si bapak yang nggak ngobrol tuh. Iya, Coba kalau Pangku itu digarap sama PH lain, ya gua nggak sebut nama PH ya. PH yang garap drama, Mas, kenapa kamu tinggal? MD. Paman aja. Langsung. MD maksudnya. Ya pasti kan ada istilahnya ada dramatikal yang dikejar gitu kan. Nah menurut gua by design Pangku memang nggak ngasih tahu itu, dan memang gua nggak tahu ini bener apa nggak. Tapi karakter tipe-tipe film yang festival oriented, memang emosinya kecil, subtil, actingnya. Bahkan ketika ada si suaminya Christine Hakim didesain dia nggak ngomong sama sekali kan, itu kan ada maknanya kan. Gitu, sesubtil itu gitu mendesain Pangku. Makanya gue bilang film Pangku kayaknya emang nggak ramah buat penonton Indonesia karena tidak ada, misalnya gini, kalau kita ngomongin isu perselingkuhan, you name it lah, film-film Banyak perselingkuhan banget, yang banyak paling laku, ya udah emosinya gede, terus ketahuannya gimana, wah ini ketahuan nih bla bla bla. Kalau dia kan nggak subtil banget. Jadi mungkin salah satu faktor yang mungkin secara Pangku tidak disukses secara pendapatan atau kursi, yaitu tadi bahwasannya memang filmnya memang tidak didesain buat penonton umum yang yang banyak. Tapi kalau secara Kalau secara festival, ya apa festival segala atau macam, misalnya terbukti mereka ya, juara. Dan pengalaman menonton dari sisi sinetfil, semua review bagus-bagus gitu. Makanya kan ketika kita bikin film, ya lo harus tahu nih market lo apa, gitu. Market lo di mana gitu. Yes. Nah, gue tuh penasaran banget sebenarnya, tapi walaupun tahu nggak dijawab, tapi pengen sebenarnya. Jadi si Sartika ini kan di scene awal dia ikut sama truk gitu ya, habis itu ternyata dia lagi hamil. Ini dia dihamilin siapa? Maksud gue, apakah sebelumnya dia married? Apakah memang kasus misalnya kayak pemerkosaan atau something gitu tuh kayak pengen sebenarnya menurut gue kalau itu dibawa itu bisa jadi dorongan boost emosional lain, tapi mungkin jadi lebih kompleks aja filmnya. Bisa jadi sengaja itu nggak dibawa supaya terkesannya nggak terlalu cheesy atau sebab akibat banget. Makanya dikasihnya udah nih keadaannya seperti ini gitu. Terus soal Pangku jadi tadi ya banyak banget yang termasuk Ernest Prakasa tuh memuji-muji soal makeup artisnya. Betapa sangat real, sangat real, sangat banyak dipuji gitu ya. Gue setuju sih keringetnya sih lumayan berasa tuh pas lagi adegan yang keringetnya. Iya. Lengket-lengketnya tuh berasa di badan gitu ya. Baju belelnya Bu Christine. Oh iya, itu sampai buset. Tapi ya gue juga mengingatkan masa lalu yang pas bayinya dibawa di sawah ada gendongan. Itu kayak iya lagi gue bilang benar-benar juga di tahun itu. Tapi emang spektrumnya Yang ngeganggu tuh sebenarnya vinirnya si Claresta bagi gue terlalu apa? Vinir gigi dia yang terlalu Oh, gede. iya, Itu iya, kayak iya. masa sih. Tolong dong sutradara apapun itu tolong dong diperhatiin vinir tuh kayak mengganggu realistis film gitu. Enggak, jadi dia emang udah fin dulu sebelum tanda tangan Iya, kontrak. maksud gua tahu tapi kan vinir bisa lepas dikit lah. kuningin aja lagi di make up. Tuh. Terlalu bersih mbak, gua bilang terlalu bersih. Tapi emang gue sih emang ya termasuk yang suka ya dengan beberapa kekurangan Pangku gitu. Tapi bisa jadi salah satu aspek yang gue setuju adalah ya dia slow pace memang. Itu tadi didesain memang bukan didesain buat emosi yang gede gitu. Iya, Kecuali kalau misalnya Pangku adalah maut. Nah, udah tuh.
Beda PH Itu tuh. pasti. Berantem antara si Claresta tadi sama yang Epi Salma. Epi Salma berantem tuh. Iya. Pukul Kamu bola, jemput-jemputan pukul gitu jemput-jemputan. kan. Wah, Ini itu gerobak ditebalik-tebalikin Iya. sama dia. Gitu. Kamu Mas gitu ya. Fedi Nuril ngebantuin si Claresta kan jadinya si Epi Salma dipukulin balik gitu. Kayaknya di sini tuh selalu kalau Lu mah nyepet MD banget. wow. Kuat banget. Kamu sebelum cari ya Allah kagak demi Allah. Ya. Lu kayak gini. Kagak. Tapi maksud gua gini, film-film yang gue bilang tadi, katakanlah lu bilang film MD, ya memang sesuai sama pasarnya. Iya. Pasarnya memang di situ bahwa Dan terbukti juga banyak yang laku suka, kan, laku. ipar dalam waktu Statementnya juta-jutaan. kan tadi kan bikin film yang Sesuai lu market. sesuai market. Iya, marketnya mau diapain gitu. Bener. Tapi kalau menurut gua tetap Pangku sih itu gua lebih redo nih dia film pendek untuk Ketimbang- menang nih, ketimbang yang panjangnya segitu. Iya. Itu sih. Iya, Kalau bener. memang mau segmented banget ya udah film pendek yang Yang beneran. Iya. Ya, tapi untuk pertama kalinya Reza Rahadian ngedirect bagi gue ini bagus banget ya untuk pertama kalinya dengan segala cerita yang dia bawa, gambar dia juga bagi gue oke kok, nggak yang gimana banget gitu. Cuman memang ada tweak di ujung soal ya begini ya dikasih endingnya ya gitu. Gitu aja. Tapi selebihnya Pangku tuh bagus banget. Fedi juga kerasa banget maininnya. Kayak nggak ada isu sih, case-nya bagus semua. Bahkan Bagus si semua. siapa tuh yang Reza Chandra ya? Reza Candika. Reza Candika ya, itu bagus banget. Ya, Gue langsung, itu oke sih. anjir. Biasanya personanya komedi, lenje-lenje gitu kan, terus dia di situ serius kan. Keren banget sih di situ. Oke. Rata semua. Good point. Lagi-lagi yang menang di ronde ini adalah Ais Hitam, teman-teman. 2-0. Juara bertahan kita. Nggak boleh. Kalau gitu episode ini kita selesaikan aja karena udah 2-0. Ya, udah jauh sih. 2-0. Tinggal. Ais masih mencari lawan tangguh untuk pro kontra. Reza Radian datang ke situ. Iya. Ajak main film kita. Harusnya dia yang jadi Reza itu. Oke, kalau gitu, thank you Ardi Emesh sudah mencoba Ya. keberuntungan di ibu kota. Ternyata berat sekali ya. Agak berat memang ibu kota. Kalau ketemunya sinetron ya, Ais mah agak berat. Menonton GGS gini susah Susah, lawannya. susah. Gue sih harapannya di episode selanjutnya bakal nandemin dia sama aktor langsung, mungkin sama Wah, Reza iya. Nangin, sama Martin Anugrah, bisa gua. Jadi lebih baku tumbuknya tuh lebih seru gitu. Tapi kayak gue nggak berani nembak sih ya. Kalau gitu ya. Kita lihat aja. Ais masih juara bertahan Yes. dengan 2 kali kemenangan, 0 kalah. Oke. Ya udah, gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton, like, comment, subscribe, dan jangan lupa nonton film-film Indonesia yang bagus. Kalau kata Ais jangan nonton. Mana masih mau kerja apa mana? Ya udah, thank you teman-teman. Bye.